Shalom teman-teman Empowering Youth yang saya kasihi di dalam Kristus. Saya percaya kita semua baik-baik saja. Saya percaya kita semua di dalam Kristus aman terlindungi. Oke, hari ini saya akan membawakan satu kebenaran firman Tuhan yang saya akan beri judul Hikmat yang Besar. Kita percaya kita semua sudah mendapatkan hikmat yang besar dalam Kristus. Jadi yang saya akan bahas di dalam kitab Amsal 1 ayat 7. Sebelum saya membahas kitab ini, kita perlu tahu kitab Amsal adalah panduan untuk hidup yang berhasil. Dan kita tahu walaupun ditulis dalam bentuk puisi, tapi di dalamnya terdapat arti dan dengan susunan teratur dan perumpamaan yang hidup. Jadi Salomo nggak cuma kata-kata yang tinggi aja dia pakai ya, tapi pengalaman pribadinya sama Tuhan. Dan di dalamnya banyak tokoh-tokoh orang-orang bijak. Kita tahu bukan cuma Salomo yang menulis kitab Amsal ini, ada beberapa orang lainnya. Dan saya langsung masuk di Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Salomo menuliskan di sini bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Di sini dia nggak bilang menjadi raja adalah permulaan pengetahuan, atau dia nggak bilang harus ini baru mendapatkan permulaan pengetahuan, atau lakukan ini atau lakukan itu. Tapi dia bilang takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dan dia bilang di sini adalah tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Raja Salomo pada saat ini menuliskan bahwa saat dia percaya sama Tuhan, dia mendapatkan pengetahuan. Saat dia percaya, saat dia takut, saat dia tunduk sama Tuhan, dia mendapatkan hikmat yang Tuhan berikan bagi dia. Dan saya langsung tarik ke kehidupan kita yang sekarang ini, bahwa saat kita percaya pada Tuhan, saat kita percaya pada Yesus, saat kita menerima kasih karunia dari Yesus, itu adalah awal yang baik di dalam kehidupan kita. Itu adalah awal permulaan yang baik dalam kehidupan kita. Saat kita percaya sama Yesus, pikiran kita, tingkah laku kita, tindakan kita, itu secara perlahan mulai berubah. Entah itu pikiran, kita sudah mulai memikirkan hal-hal yang baik. Kita mulai belajar memikirkan hal-hal yang dulunya mungkin kita berpikir hal-hal buruk terus. Yang dulunya mungkin kita berpikir kita takut lakukan, atau kita takut bertemu sama Tuhan, atau kita takut menghadap Tuhan. Tapi sekarang saat kita terima kasih karunia, saat kita percaya kasih karunia, saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu kita akan mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan. Dan kita mulai memikirkan hal-hal yang benar, hal-hal yang Tuhan berikan bagi kita, hal-hal yang baik yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi sini adalah percaya pada Tuhan adalah awal yang sangat baik. Sangat baik. Karena kita bisa lihat pada waktu itu Salomo, seorang raja, saat dia serahkan kehidupannya pada Tuhan, saat dia percaya pada Tuhan, saat dia takut akan Tuhan, Tuhan memberikannya hikmat. Dia minta hikmat pada Tuhan dan Tuhan memberikannya hikmat. Dan terbukti dari berbagai dunia, raja-raja dari berbagai dunia datang kepada dia untuk mendengarkan perkataannya, untuk mendengarkan hikmatnya. Dan kita tahu sekarang ini Yesus yang menjadi hikmat bagi kita. Raja segala raja, bukan hanya memerintah di bumi, tapi yang memerintah juga di surga. Dia yang menjadi hikmat bagi kita. Dia yang memberikan kita kasih karunia. Dia yang memberikan kita pikiran baru. Dia yang membuka selubung-selubung dari pemikiran kita dulu, yang mungkin pemikiran kita yang kurang baik, yang kurang bagus. Dia memberikan kita sekarang pikiran yang dari surga. Dia memberikan kita pikiran yang baru. Dan kenapa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan? Karena kita percaya saat kita sudah percaya Yesus, kita tahu kita sudah mati. Berarti sekarang saat kita bangkit, kita memakai kehidupan yang baru. Saat ini kita memakai kehidupan yang baru di dalam Kristus. Kita adalah orang-orang merdeka dalam Kristus.
Kristus sudah menjadi penolong kita yang setia. Dan sekarang kita ada dalam Kristus. Dan sekarang hikmat yang ada dalam kita adalah hikmat yang dari surga. Dan poin yang kedua adalah meremehkan didikan adalah awal yang buruk. Kenapa saya bilang awal yang buruk? Karena saat kita meremehkan didikan, saat kita meremehkan pengetahuan, saat kita meremehkan hikmat, itu adalah awal yang buruk. Contohlah saat waktu kecil, ini contoh, saat waktu kecil seorang anak disuruh sekolah, dia nggak mau sekolah, pasti saat besarnya dia nggak akan tahu apa-apa. Pasti saat besarnya dia bakalan mungkin nggak tahu baca, mungkin nggak tahu matematika, karena pada saat waktu kecil itu dia meremehkan untuk sekolah, dia meremehkan untuk belajar. Akhirnya ada dampak pada saat dia besar nanti. Dan saya tarik ke kehidupan kita secara kerohanian sebagai anak-anak Allah. Saat kita meremehkan hikmat, saat kita meremehkan kasih karunia, saat kita meremehkan kasih Yesus bagi dalam kehidupan kita, itu nggak langsung berdampak sekarang. Itu akan berdampak ke depannya. Kita nggak tahu kapan, tapi pasti akan ada dampaknya. Kita melakukan baik akan berbuah baik, tapi saat kita melakukan hal buruk, ada dampak yang buruk yang akan timbul pada masa yang akan datang. Kita nggak tahu kapan, tapi tetap akan timbul. Dan yang saya tulis ini adalah meremehkan didikan adalah awal yang buruk. Berarti saat kita meremehkan kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita, saat kita nggak nikmati kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sama saja seperti anak-anak gampangan yang nggak mau dididik, yang nggak mau diatur oleh Tuhan, yang bebal. Kita tahu saudara, kasih karunia memang Tuhan berikan bagi kita adalah secara cuma-cuma, bukan usaha kita, tapi itu pemberian Tuhan. Tapi yang perlu kita tahu, saat Tuhan memberikan kita kasih karunia, saat Tuhan menolong kita, saat Tuhan menarik kehidupan kita dari gelap menuju ke terang, itu emang kita diangkat apa adanya. Tapi yang perlu kita sadari bahwa Tuhan gak mau kita cuma apa adanya seperti itu. Saat Tuhan angkat kita mungkin bodoh, Tuhan gak mau kita selamanya bodoh. Tuhan ingin membentuk hidup kita. Tuhan ingin memakai kita untuk membuat kita yang luar biasa. Tuhan gak mau cuma pada saat kita bodoh, Tuhan ambil, iya karena bodoh selamanya. Enggak, dia membentuk kita menjadi ciptaan yang baru, yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Contohlah, saat ada pemulung terus ada seorang bapak-bapak yang sangat baik. Seorang bapak-bapak ini dia sangat baik dan dia berbelas kasih untuk menolong pemulung ini. Pemulung ini ya kita bisa lihatlah, pemulung baju compang-camping, nggak pakai sandal. Terus bapak ini punya hati untuk menolong pemulung ini dan dibawalah di rumahnya. Pada saat itu bapak ini menerima pemulung ini apa adanya. Tapi pasti saat di rumah bapak ini nggak mau pemulung ini hanya pakai baju yang compang-camping itu, nggak pakai sandal, nggak memulung lagi. Bapak ini pasti ingin pemulung ini berubah. Sang bapak ini yang menolong pemulung ini pasti ingin kasih baju baru. Bapak yang menolong ini pasti ingin kasih celana, kasih dia kamar, kasih dia hal-hal yang baru yang dia belum dapatkan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Tuhan nggak akan pernah cuma biarkan kita apa adanya. Tuhan ingin terpancar kasih-Nya dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan ingin kita berbuah. Bagaimana caranya kita berbuah? Saat kita percaya kasih karunia, itu yang akan terpancar dari dalam kehidupan kita. Tanpa kita memaksa, oh aku harus berbuah, aku harus berbuat baik, aku harus lakukan ini, aku harus ini. Enggak, itu terpancar dengan sendirinya saat kita percaya bahwa kehidupan kita sepenuhnya sudah milik Tuhan. Saat kita percaya Kristus yang menjadi penolong kita, saat kita percaya Kristus yang tinggal dalam kita, itu akan memancar dengan sendirinya, bukan dengan paksaan, enggak, tapi itu terpancar dengan sendirinya. Dan kita percaya Yesus mengasihi kita. Dia mengasihi kita apa adanya,
Tapi saat dia mengangkat kita, dia membentuk kita menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam dia. Apapun masalah kita, apapun persoalan kita, pasti kita dalam saat mengikuti Yesus ada jatuh bangun, ada saat kita down, ada saat kita kalah sama daging kita. Saya pun seperti itu, ada saatnya saya kalah sama daging saya kalah sama pikiran saya kalah sama daging saya ini. Tapi yang satu yang selalu saat saya jatuh yang membuat saya kuat lagi adalah saya selalu mengubah pola pikir saya bahwa saya adalah anak Allah. Saya enggak mau di tempat ini terus. Saya harus berubah. Saya anak Allah. Saya selalu merubah pola pikir saya anak Allah. Itu yang membuat saya bangkit lagi saat saya jatuh. Itu yang membuat saya semangat lagi. Itu yang membuat saya kembali memandang Kristus. Kembali memandang bahwa saat Yesus disalib, Yesus melihat saya. Saat Yesus dipakukan, darahnya tercurah bagi saya. Itu yang membuat saya semangat lagi. Saya percaya pun kita semua pasti pernah mengalami kejatuhan. Tapi ingatlah, saat kita memandang lagi kembali, Kristus adalah hikmat bagi kita, Kristus adalah segalanya bagi kita, itu yang akan mengangkat kembali kita. Jadi dari semuanya ini bahwa kita percaya kita sudah mempunyai hikmat yang besar dalam kita karena Yesus menjadi hikmat kita. Kita percaya itu ya, karena Yesus rela mati untuk kita, Yesus rela mengorbankan dirinya bagi kita. Dan sekarang kita mempunyai hikmatnya, sekarang kita mempunyai kasihnya. Dan sekarang marilah kita terus memandang kepada kasih karunia Yesus. Marilah kita terus memandang kepada kebesarannya. Marilah kita terus memandang kepada salib. Itu yang akan mengubahkan kehidupan kita. Mungkin pada saat ini ada yang daripada kita bertanya-tanya, Tuhan gimana sih? Aku udah nggak mau lagi dalam kehidupan sepertinya. Aku jatuh terus. Aku mungkin Tuhan, atau mungkin dari kita ada yang selalu berpikir, Tuhan kenapa aku nggak bisa berubah? Kembali ingatkan diri kita bahwa kita sudah ditebus, kita sudah merdeka, kita ada dalam Kristus. Kristus yang menjadi hikmat kita. Kristus sudah memberikan hikmat bagi kita. Mari kita gunakan hikmat yang Kristus berikan bagi kita. Mari kita gunakan hikmat yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Kita pakai hikmat itu, bukan hanya lewat. Saya percaya kita semua pasti saat kita percaya, saat kita sudah menjadi orang percaya, saya percaya kita sudah ada pemikiran baru. Saat kita sudah ada pikiran-pikiran yang baik. Kita sudah ada pemikiran-pemikiran yang hikmat-hikmat yang luar biasa. Saya percaya itu. Kita semua anak-anak Allah sudah ada itu. Tapi sekarang mari pergunakan itu. Jangan cuma itu lewat aja, tapi pergunakan dengan tindakan kita. Kita lakukan apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Kita lakukan apa yang sudah Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Jadi mungkin ini sharing yang saya bisa bagikan pada hari ini. Kiranya memberkati kita semua. Dan kita percaya bahwa hikmat Tuhan selalu menyertai kita dan sudah ada dalam kita. Terima kasih. Shalom.